Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan Al-Muharram. Ya. Ketahuilah jamaah sekalian, 3 bulan ini yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram termasuk di antara 3 bulan yang dikenal dengan nama Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana melakukan kebaikan di dalamnya Allah lipat gandakan pahalanya. Baik jemaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita sudah mengupas salat qabliyah subuh, dan kali ini kita akan masuk di salat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu salat qabliyah asar, begitu juga qabliyah maghrib dan qabliyah isya'nya. Jemaah rahimakumullah, jadi para ulama membagi salat qabliyah dan ba'diyah itu menjadi 2. Ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad itu adalah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Bahkan di antaranya Nabi tidak meninggalkan salat tersebut baik dalam keadaan safar. Seperti apa? Qabliyah subuh. Dan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita juga Nabi rutin melakukannya. Nah, berbeda dengan qabliyah, ya, qabliyah yang salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Maka riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ada yang bentuknya itu hanya sekedar pemberitahuan, dan ada yang juga hadisnya menganjurkan, tapi para ulama menyimpulkannya hukumnya itu adalah sunnah. Nah, sebagai pengingat untuk salat sunnah yang rawatib muakkad, maka kita mendapatkan ada 2 riwayat. Ya, yang penekanannya pertama itu jumlahnya adalah 10 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal jum'ah, lalu 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, dalam penjelasan riwayatnya lainnya dia berkata, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi itu sebanyak 10 rakaat. Maka lanjutannya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini yang 10-nya. Nah, kalau dalam riwayat ini qabliyah subuh tidak disebut, tapi setelah Jumatnya. Nah, dalam riwayat lainnya sebagai pengingat diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha an Ummi Habibah an Ummul Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, dari Ummul Mukminin Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yusalli lillah
qul ta'ala kulla yawmin 12 rak'atan tatawwan ghairal fariidha illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba yang muslim yang salat karena Allah setiap hari 12 rakaat salat sunnah selain salat wajib, melainkan Allah pasti akan membangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Nah, ini dalam riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari Ummu Habibah. Lalu 12 rakaatnya itu dirinci dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu arba'i rakaatin qabla dzuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi di sini kita belajar bahwa yang rawatib itu yang muakkad maka kita bisa lakukan jumlahnya adalah 10 atau jumlahnya adalah 12. Nah, silakan untuk dipilih ini. Nah, adapun di antara salat sunnah yang rawatib ghairu muakkad ini akan kita singgung, yaitu 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelumnya, atau 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, di antara kaidah penting perlu diingat di antara salat sunnah ini, bahwa kita itu setiap antara azan dan iqamah disunnahkan salat sunnah. Jadi sekali lagi ya, setiap antara azan dan iqamah kita disunnahkan untuk melakukan salat sunnah. Sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Di antara setiap 2 azan terdapat salat. Di antara setiap 2 azan terdapat salat. Di antara setiap 2 azan terdapat salat. Qala fi thalithati, dan beliau berkata pada ketiga kalinya, liman syaa, bagi yang mau. Al-murad bil adzanaini, adapun yang dimaksud di antara 2 azan adalah al-adzan wal iqamah, yaitu antara azan dan iqamah. Nah, dari sini jemaah sekalian kita belajar apa? Bahwa setiap antara azan dan iqamah itu ada salat. Ya, pokoknya setiap antara azan dan iqamah itu ada salat. Nah, intinya selama belum ditegakkan iqamah atau salat wajib, maka boleh kita mengerjakan salat sunnah. Nah, adapun hukum asal dari perintah ini adalah wajib, karena Nabi katakan, jelaskan, tetapi ada pemaling yang memalingkannya menjadi wajib, yaitu kalimat liman syaa, bagi yang mau. Nah, ini menunjukkan secara hukumnya menjadi sunnah. Nah, ini diantara hal penting perlu jamaah ketahui terkait dengan salat sunnah ini. Nah, makanya untuk yang rawatib ghairu muakkad ini, maka ini diantara menjadi dalil bahwa setiap antara azan dan iqamah itu boleh untuk kita salat. Ya, nah, terkait dengan apabila dia termasuk yang qabliyah, yang sifatnya adalah rawatib, maka kita bisa untuk melakukannya dan menjaganya. Karena memang rawatib inilah yang paling banyak Nabi jaga, dan beliau menganjurkan juga untuk menjaganya. Nah, kita akan masuk satu persatu untuk menjelaskan terkait dengan salat sunnah yang rawatib ghairu muakkad. Kita akan masuk dulu yaitu qabliyah asar. Nah, berbicara masalah qabliyah asar jemaah sekalian, maka sebagaimana dalil pertama tadi bahwa setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Tetapi untuk qabliyah asar ini ada kekhususan terkait dengan keutamaannya. Memang tidak bisa dipungkiri di antara para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan hadisnya. Ada yang
mendoifkannya. Juga ada di antara para ulama yang mengangkat derajatnya itu sampai ke derajat hasan. Maka dua riwayat ini yang sampai kepada kita, yang pertama itu adalah bahwa qobliyah asar itu boleh dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusalli qabla al-'asr rak'atain. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi biasa melakukan salat 2 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum asar. Nah, karena Ali bin Abi Thalib di sini menggunakan kalimat kana, yang menggunakan biasanya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Lalu riwayat yang kedua, kita dapatkan jumlahnya adalah 4 rakaat. Yang 4 rakaat ini juga pertama diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sendiri juga. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa melakukan 4 rakaat sebelum asar. Ya. Yafsilu bainahunna bitaslim 'ala al-malaikatil muqarrabin. Beliau memisahkan di antara 4 rakaat itu dengan salam terhadap para malaikat yang didekatkan. Ya. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, serta kepada kaum muslimin dan mukmin yang mengikuti mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Jadi riwayat pertama jumlahnya 2 rakaat, riwayat kedua jumlahnya 4 rakaat. Nah, dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan keutamaan kalau kita lakukan 4 rakaat. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, ini dari sini kita belajar jemaah sekalian bahwa salat 4 rakaat sebelum asar, ya. Salat 4 rakaat sebelum asar ini. Nah, adapun bagaimana cara kita melakukan yang 4 rakaat ini, maka riwayat yang sampai kepada kita secara umum dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, salatul laili wan nahar matna. Ya, salat sunnah di malam dan siang harinya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini secara umum kita lakukan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, lalu At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hafidz Abu Thahir berkata hadis ini adalah hasan. Nah, juga dalam riwayat lainnya, dalam penyataan Ali bin Abi Thalib mengatakan arba'an qabla al-'asr yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim. Nah, dalam riwayat lainnya dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat, dipisah antara 2 rakaat itu dengan salam. Ya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa qabliyah asar itu 4 rakaat dan termasuk salat sunnah rawatib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat hadis-hadis ini, kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya, maka riwayat lainnya juga diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini qabla al-'asri. Nah, dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa melakukan salat 2 rakaat sebelum asar. Ini juga sebagai penambahan hadis lainnya. Itu
sebagai penambahan untuk kita bahwa dari Ummu Habibah Ummu Salamah juga meriwayatkan bahwa salat itu Nabi melakukan juga biasa melakukan sebanyak 2 rakaat gitu. Nah, ini jamaah sekalian dari secara umum bahwa salat qabliyah asar maka bisa kita melakukannya dengan 2 model ya. Yang pertama apa? Dilakukan setelah 2 rakaat. Ya. 2 rakaat kita bisa melakukannya, tetapi kalau kepingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita melakukannya sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Kita bisa lakukan. Nah, lalu di antara itu tadi yang 2 rakaat ya. Paham apa bingung? Wih. Paham apa bingung? Ya sekarang tinggal dipilih ya. Itu tinggal dipilih mau melakukan berapa? Mau 4 juga silakan, mau lakukan 2 juga silakan. Nah, kalau yang 4 kita lakukan bagaimana? Nah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu melakukannya dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, lalu di antara pertanyaan juga yang sering ditanyakan, adakah ba'diyah asar? Ya. Mari kita lihat beberapa riwayatnya jemaah sekalian terkait dengan ba'diyah asar. Kalau kita melihat hadis-hadis yang berbicara terkait dengan salat sunnah, terutama yang jarang disinggung itu adalah ba'diyah asar. Ya, ba'diyah asar yang jarang disinggung. Kalau kita memperhatikan riwayat-riwayat hadisnya, maka kita mendapatkan riwayat ada salat ba'diyah asar. Bingung? Woi. Bingung. Oke. Nggak pernah kan lakuin kan? Iya, gitu. Karena belum tahu. Ya. Mari kita melihat riwayat-riwayatnya jemaah sekalian. Dan kalau kita melihat riwayat-riwayat ini, justru kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu salat ba'diyah setelah asar. Dan ini kita dapatkan riwayat ini dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat dari Aisyah. Dan ini yang paling banyak riwayatnya. Dari Ummu Salamah juga kita dapatkan riwayat bahwa Nabi itu salat ba'diyah asar. Di antaranya sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini ba'da al-'asri indi qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah asar di sisiku sama sekali. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di Bukhari hadisnya nomor 591, Muslim riwayatnya 835. Nah, juga dalam hadis lainnya lebih tegas Aisyah berkata, salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattu sirran wala alaniyah. Ada 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku sama sekali, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mana itu? Raq'ataini qabla al-fajri wa raq'ataini ba'da al-'asri, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat ba'diyah asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat kalimatnya, Aisyah selalu berkata kana. Ini riwayat lainnya dikatakan juga dan riwayat Aisyah juga diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yaumin ba'dal asri illa shalla raka'atain. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku
di suatu hari setelah asar, melainkan beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, penjelasannya apa lebih rinci? Nabi bersabda, la tusallu ba'dal asri illa an tusallu wasyamsu murtafi'ah. Janganlah melakukan salat setelah asar kecuali engkau salat dan matahari masih meninggi. Jadi di sini kuncinya ba'da asar itu selama matahari masih meninggi. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani beliau berkata, riwayat-riwayat inilah yang dijadikan dalil ulama yang membolehkan salat sunnah ba'diyah asar secara mutlak. Yang penting salatnya bukan saat matahari tenggelam. Ada pendapat ulama mazhab dalam hal ini. Para ulama yang mengatakan terlalangnya salat ba'da asar menanggapi hadis ini dengan mengatakan bahwa itu adalah salat rawatib yang luput yang dikerjakan dan tidak masalah dikerjakan setelah asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkannya, menunjukkan hal itu jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kata Ibnu Hajar adalah hadis dari budak Aisyah yang bernama Zakwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha wa yuwasilu wa yanha 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat ba'da asar namun melarang darinya. Beliau biasa melakukan puasa wisal namun beliau melarang darinya. Puasa wisal itu artinya puasa terus-menerus, ya. Itu tanpa jeda, ya, itu puasanya. Nah, juga dalam riwayat Abu Salamah dari Aisyah semacam ini juga ada riwayat lain, idza shalla salatan athbataha. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu salat, maka beliau pun merutinkannya. Nah, dalam hal ini makanya lengkapnya hadis Aisyah ini jelaskan kan yusallihi ma qabla al-'asri. Thumma innahu syughila anhuma aw nasiyahuma fasallahuma ba'da al-'asri. Dalam riwayat lain adalah para ulama yang menjelaskan bahwa salat setelah asar ini adalah salat zuhur yang ba'diyah zuhur yang terluputkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat sebelum asar. Kemudian beliau sibuk hingga luput darinya atau lupa, maka beliau melakukan ba'da asar dan beliau merutinkannya. Karena dijelaskan wa kana idza shalla salatan atbataha, karena jika Nabi melakukan satu salat maka beliau menjaga salat tersebut. Nah, dari sini jamaah sekalian bahwa hadis-hadis ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menjelaskan bahwa ini adalah kekhususan Nabi. Ada juga yang menjelaskan bahwa itu adalah salat Nabi yang terluputkan, yaitu ba'diyah zuhurnya. Karena dalam riwayat Ummu Salamah dijelaskan bahwa menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ba'diyah asar 2 rakaat. Kemudian beliau ditanya, orang-orang dari Abdul Qais telah melalaikan dari 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, ini juga sebagai penguatnya. Nah, dalam riwayat Aisyah lainnya dijelaskan waladzi dzabi bima taraka hatta laqi Allah. Demi Allah, kata Aisyah, beliau tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat sehingga beliau bertemu dengan Allah. Wa ma laqi Allah taala hatta taqula 'anis salat. Dan tidaklah beliau bertemu dengan Allah hingga beliau merasa berat melakukan salat. Wa kana yusalli katsiran min salati qa'idan, ta'ani rakataini badal asar. Dan beliau sering melakukan salat dengan duduk, yaitu 2 rakaat setelah salat asar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa melakukannya wa la yusallihima fil masjid, dan tidak melakukan ba'diyah asar itu di masjid. Makhafata yastaqila ala ummatihi, karena beliau takut hal itu memberatkan umatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah menganggap bahwa salat sunnah ba'diyah asar tersebut sebagai qada rawatib zuhur. Karena kalau dikata
itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita umatnya ikuti. Jadi boleh saja mengqada salat rawatib meskipun waktunya terlarang. Adapun para ulama yang terkumpul dalam Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiyah wal Ifta Kerajaan Saudi pernah ditanya tentang hadis-hadis yang menunjukkan adanya salat ba'diyah asar. Maka mereka menjawab, tidak boleh salat sunnah setelah asar karena ketika itu waktu terlarang untuk salat. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang disebutkan adalah untuk mengqada salat rawatib zuhur yang luput dikerjakan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkannya terus-menerus dikarenakan jika beliau melakukan suatu amalan maka beliau akan merutinkannya. Ini adalah kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masih boleh melakukan salat yang punya sebab setelah asar seperti salat tahiyatul masjid, salat kusuf atau gerhana, atau salat 2 rakaat tawaf setelah asar maupun setelah salat subuh, juga salat jenazah karena ada hadis tentang hal itu. Nah, dari sini jamaah sekalian bahwa disimpulkan apa? Bahwa untuk salat sunnah setelah asar asalnya tidak ada karena masih waktu terlarang untuk salat, kecuali pertama itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua itu mengqadha salat sunnah rawatib zuhur, lalu mengerjakan salat sunnah yang punya sebab seperti tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu. Nah, jadi di sini jamaah sekalian agar kita ini sebagai tambahan pengetahuan terkait dengan qabliyah ini, jadi kita pada intinya atau ba'diyah salat ini yaitu setelah asar ini apabila kita terluputkan salat ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur. Ingat batas salat ba'diyah itu adalah sampai masuk salat berikutnya. Nah, apabila kita terluputkan ba'diyah zuhur karena ibu mungkin sakit perut lama gitu. Lalu tahu-tahu selesai masuk asar gitu kan. Itu dan belum salat ba'diyah zuhur, maka boleh untuk melakukan salat ba'diyah itu setelah asar. Bingung apa bingung? Ya, adapun uzurnya kan kadang-kadang di antara ibu-ibu pas mau ba'diyah ada tamu. Ya apa enggak? Itu, ya. Ada tamu lama, tahu mak-mak kalau kumpul. Ngobrolnya sebentar, ya. Ngobrolnya lama, tahu-tahu udah pulang tamunya udah asar dan belum salat ba'diyahnya, maka boleh untuk melakukan salat tersebut setelah asar. Udah nggak bingung lagi? Masih bingung? Ya namanya lansia nih. Maklum gitu. Baik jamaah sekalian, setelah kita ngupas qabliyah dan ba'diyah asar, kali ini kita masuk di qabliyah maghrib. Ya. Jamaah sekalian, di antara salat sunnah yang penting untuk kita pahami dan ketahui, gitu. Yaitu salat sunnah qabliyah maghrib. Nah, qabliyah maghrib ini jamaah sekalian termasuk di antara salat sunnah yang boleh kita lakukan antara azan dan iqamah. Dan kalau kita melihat qabliyah maghrib ini, maka kita mendapatkan juga banyak riwayat
dari para sahabat, dan sungguh mereka itu sangat terbiasa salat qabliyah maghrib. Ya, sangat terbiasa. Mari kita lihat satu persatu riwayatnya. Yang terjadi tetap pertama ya, itu adalah sebagaimana juga diriwayatkan dari Abdullah bin Ghaffal al-Muzani. Nabi pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghribi raka'atain." Kerjakan salat sunnah sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Nah, ini bentuknya perintah. Temakal. Kemudian beliau bersabda, "Sallu qabla al-maghribi raka'ataini liman sya'a." Salatlah kalian atau kerjakan salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa yang mau. Ya, kenapa khasyata an yattakhidhahan nasu sunnatan? Karena khawatir, hal ini dikhawatirkan dijadikan sebagai sunnah. Nah, diriwayatkan Abu Daud hadis nomor 1281, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya, itu. Nah, di sini makanya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan sallu qabla salatil maghrib. Salatlah salat sunnahlah sebelum maghrib. Qala fi tsalitsati, beliau mengulang sampai 3 kali dan mengucapkan liman sya'a, bagi yang mau. Karahiyata ayattakhidhahan nasu sunnatan, bagi dan karena khawatir hal itu dijadikan sebagai sunnah. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Nah, di sini sekali lagi ini perintah ya. Makanya hadis ini sering dijadikan ulama terkait dengan di dalam ilmu usulul fiqh kita belajar bahwa ada kata perintah yang nanti berujung menjadi bukan wajib. Kalau kaidah asli kata perintah dalam usul fikih dikatakan al-amru lil wujub, perintah itu menandakan hukumnya adalah wajib. Tetapi ada kalimat yang memalingkan dia dari perintah wajib. Karena Nabi katakan liman sya'a, bagi yang mau. Nah, bagi yang mau silakan. Kalau tidak mau enggak apa-apa. Iya. Makanya maaf aja kalau jamaah berada di Persis itu enggak akan mau salat qabliyah maghrib. Dia akan langsung azan, wiqamah. Coba aja di Masjid Persis. Tetapi kalau jamaah berada di Masjid Muhammadiyah, tidak akan mau qabliyah asar. Cek aja di Masjid Muhammadiyah. Karena bagi saudara-saudara kita di Muhammadiyah, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tadi, yang berbunyi rahmallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an, Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Bagi mereka mengatakan hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil terkait dengan sunnahnya qabliyah asar. Maka di masjid-masjid Muhammadiyah standar tidak akan ada qabliyah asar. Sebagaimana juga di masjid-masjid Persis tidak akan ada qabliyah maghrib. Coba aja jamaah kalau tahu di mana masjid Persis itu selesai maghrib itu qomat mereka. Anda berapa kali salat antara mereka itu kok langsung qomat gitu. Bukan berikan kesempatan, padahal secara umum tadi kita melihat bahwa setiap antara 2 azan itu ada salat yang bisa kita lakukan. Nah, terutama kalau kita perhatikan hadis-hadis terkait dengan qabliyah maghrib, ini bukan perkara asing di tengah para sahabat. Kita lihat di antaranya riwayat-riwayat yang ada adalah yang pertama itu sebagaimana diceritakan dari Al-Mukhtar bersama Anas bin Malik sebagai berikut. Al-Mukhtar bin Fulful qala sa'altu Anas bin Malik an at-tatawwu ba'da al-'asri. Dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik mengenai salat sunnah setelah asar. Faqal, kemudian ia berkata, kana Umaru yadribul aidi ala salati ba'dal asri.
Jadi Umar bin Khattab dahulu pernah memukul tangannya gara-gara mengerjakan salat sunnah setelah asar. Wa kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Lalu Anas berkata, dahulu kami melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari sebelum salat maghrib di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, apakah Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat tersebut? Maka qal, dia menjawab, kana yarana yusallihima falam ya'muruna walam yanhana. Nabi SAW melihat kami melakukan 2 rakaat tersebut. Beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kami. Ini menunjukkan hadis ini riwayatnya berarti boleh kita melakukan salat tersebut. Kita lihat riwayat lainnya juga dari sama diriwayatkan dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Kunna bil Madinah. Dahulu kami berada di Madinah, kata Anas bin Malik. Fa idza adzana al-muadzin li salatil maghrib. Ketika muadzin mengumandangkan azan salat maghrib, ibtadarus sawariya fayarka'una rak'atain. Mereka langsung saling berlomba-lomba untuk salat 2 rakaat. Jadi mereka ini para sahabat yang biasa. Setelah azan maghrib itu mereka berlomba-lomba salat 2 rakaat. Hatta inna rajulal gharib la yadkhulul masjid. Sehingga orang asing kalau masuk masjid sebelum salat maghrib, fayahsibu anna salata qad sulliyat. Mereka menyangka salat itu udah selesai. Kenapa? Min katrati man yusallihima. Karena banyaknya orang yang salat qabliyah maghrib. Jadi ini kebiasaannya para sahabat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata riwayat-riwayat di atas menunjukkan akan dianjurkannya salat sunnah 2 rakaat antara tenggelamnya matahari dan salat maghrib dilaksanakan. Namun mengenai anjuran salat sunnah sebelum maghrib, ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling kuat dalam mazhab adalah tidak disunnahkan. Namun berdasarkan pendapat para peneliti hadis, yang lebih kuat adalah salat sunnah sebelum maghrib tetap disunnahkan. Alasannya karena dukungan hadis-hadis di atas. Makanya di sinilah jamaah sekalian, kenapa kita Anda sering ingetin pada para jamaah, kalau kita hanya berpendapat mengikuti satu mazhab dan tidak memperhatikan juga penjelasan mazhab-mazhab lain terkait dengan salat dari riwayat lainnya, maka bisa jadi juga banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Ya, contoh kayak seperti ini. Makanya sama kalau jamaah itu misalnya berpangku kepada organisasi, jangan sampai nanti agama kita ditentukan oleh organisasi. Contoh aja jamaah sekalian, coba kita lihat. Kalau jamaah yang di Muhammadiyah pasti apal doa iftitahnya yang mana? Woi, Allahumma. Yang lain apal apa enggak? Boro-boro. Yang enggak akan apal yang lainnya. Lalu doa ruku sujudnya baca apa? Pasti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Kalau jamaah di NU pakainya yang mana? Pasti pakai subhanallah azim. Yang lain apal apa enggak? Enggak akan apal. Kalau di Persis nanti doa iftitahnya pakai yang mana? Siapa pernah di Persis? Pakai yang mana? Subhanakallahumma pakai. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Nah, sunnah-sunnah lainnya enggak memakai doa istiftah, doa ruku, doa sujud, doa i'tidal. Kalau kita hanya ikuti organisasi, kita hanya akan apal satu model saja. Sehingga kita tidak tahu sunnah-sunnah Nabi yang lainnya.
Lalu nanti ketika diajarin doa yang lain, pada aneh, ini ajaran siapa? Ya kan? Kayak asing jadinya bagi kita sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Karena kenapa? Kita bergantung dan terpaku sama organisasi. Dan organisasi kadang-kadang nggak ngajarin kita bacaan-bacaan yang lainnya, hanya mencukupkan dengan satu model. Maka disinilah kita nggak bosan mengingatkan kepada seluruh jamaah, selama para ulama sepakat, selama ada riwayat dari bacaan dan gerakan di dalam sifat salat Nabi, maka kita sangat dianjurkan lakukannya itu secara variasi. Jangan istiqomah aja sampai mati. Nggak pernah nambah-nambah. Ya, hanya tahu satu model aja gitu. Ketika diajarin yang lain, bingung. Lalu nuduh, ini ajaran siapa? Nah ini jangan sekali. Nah, sama ini di bab sholat sunnah ini ya. Kalau kita mengikuti hanya mengambil satu pendapat, lalu kita lihat penjelasan para ulama yang lain, bahwa ini termasuk di antara sunnah untuk kita lakukan, maka silakan untuk dilakukan sholat sunnah ini. Sehingga kita paling tidak bisa mendapatkan pahala menghidupkan salah satu di antara sunnah atau salat sunnah ini. Makanya Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga memuat secara khusus hadis riwayat Anas bin Malik ini. Bahkan dalam riwayat Anas bin Malik dijelaskan di riwayat Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari 'indal maghrib. Aku telah melihat para sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menuju tiang-tiang masjid ketika maghrib atau sebelum ada salat maghrib. Nah dalam riwayat lainnya dikatakan kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Kata Anas, kami biasa melakukan salat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum salat maghrib. Faqila, lalu Anas ditanya, akana Rasulullah SAW apakah Rasulullah SAW melakukannya? Qal, Anas berkata, kana yarana yusallihima kalam ya'muruna walam yanhana. Beliau melihat kami melakukannya, tetapi beliau tidak memerintahkannya dan juga tidak melarangnya. Nah dari sini akhwatal iman, kita mendapatkan pelajaran bahwa salat sunnah qabliyah maghrib maka bisa untuk kita lakukan. Juga mengambil keumuman dalil bahwa ada salat antara adzan dan iqamah gitu. Makanya kalau kita mau melakukannya silakan. Tetapi kalau kita tidak mau melakukannya juga tidak mengapa untuk kita tidak melakukannya. Nah juga dalam riwayat Ibnu Hibban maka dijelaskan juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'atain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah hadis-hadis ini sekali lagi menguatkan bahwa kita boleh untuk melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Nah bagi yang mau, kalau tidak mau diam aja. Iya gitu. Nah lalu mungkin jamaah pernah mendengar riwayat lain di antara salat yang
ada dibicarakan juga, yaitu salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, ya, antara maghrib dan isya, ya. Nah, yang udah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk ba'diyah maghrib secara hukum ada riwayatnya, ya, karena termasuk rawatib muakkad. Ini yang mana tadi? Yaitu qabliyah maghrib. Nah, adapun di antara salat sunnah yang ada sebagian saudara kita melakukannya, yaitu salat ba'diyah maghrib atau dilakukan antara maghrib dan isya. Mereka melakukannya sebanyak 6 rakaat. Yang mereka katakan nama salat ini adalah salat sunnah awabin. Ya. Nah, di sini dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bunyi hadisnya, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib. Siapa saja yang salat 6 rakaat setelah maghrib, lam yatakallam bainahunna bisu', lalu ia tidak berbicara keburukan di antaranya, itnata asyrata sanah, maka dia dicatat pahala ibadah 12 tahun. Oh, enak ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Lalu Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini dhaif jiddan. Sama juga Al-Albani berkata seperti itu. Lalu Al-Marwardi mengatakan bahwa ini disebut dengan nama salat awabin. Tetapi Imam Asy-Syaukani mengatakan sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Zawji juga mengatakan mengandung perawi majhul, yaitu perawi yang tidak dikenal. Ya, perawi yang tidak dikenal. Nah, di sini jamaah sekalian, kalau mereka mengatakan ini termasuk salat awabin, maka kita mendapatkan riwayat yang disebut dengan nama salat awabin itu adalah salat duha. Insyaallah nanti akan kita singgung lebih rinci salat duha. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, la yuhafidz al salati duha illa awwab. Tidaklah yang menjaga salat duha melainkan awwab, orang yang kali taat. Wa yatul awabin, dan inilah salat awabin. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Karena itu Imam Nawawi berkata al-awwab adalah al-muti'. Yang mana awwab adalah muti', itu orang taat. Ada para ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Nah, dari sini kita belajar ya mas sekalian bahwa salat sunnah setelah maghrib sebanyak 6 rakaat, maka tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang sahih bisa kita lakukan adalah yang 2 rakaatnya. Karena itu termasuk salat sunnah ba'diyah maghrib. Tidak ada pun di antaranya berikutnya adalah qabliyah isya. Secara khusus tidak ada, wallahu a'lam, ana belum mendapatkan penjelasan secara khusus pembicaraan terkait dengan qabliyah isya. Maka qabliyah isya ini berarti masuk secara umum dalam rangkaian bahwa antara adzan dan iqamah itu ada salat, antara adzan dan iqamah itu ada salat. Nah, ini jamaah sekalian terkait dengan salat-salat sunnah. Maka dari itu yang paling penting untuk kita jaga yaitu salat sunnah rawatib. Karena ini diantara salat yang paling afdal setelah salat wajibnya. Yang paling afdal untuk kita lakukan setelah salat wajib yaitu menjaga salat sunnah rawatib muakkad. Nah, adapun yang muakkadnya maka kita bisa pilih 10
atau 12-nya. Nah, kalau yang 10 tidak memiliki keutamaan khusus. Yang punya keutamaan khusus adalah kalau kita melakukan 12-nya. Tapi ibu-ibu yang merasa udah usianya masuk 50 ke atas, ini rata-rata berapa? 30-an atau 40? 25. 15 kata ibu. 15 kebalik gitu ya. Maka silahkan menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya untuk meraih jaminan agar diharamkan masuk ke dalam api neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dzuri wa arba'in ba'daha hurima 'alan nar." Siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Nah itu jemaah sekalian, jadi pada intinya bahwa jagalah salat antara adzan dan iqamah. Yang pertama itu kita fokuskan untuk jaga yang ada rawatibnya. Lalu berikutnya kita tetap menjaga salat, bahwa setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah yang bisa kita lakukan. Dan yang paling utama untuk banyak kita jaga itu adalah qabliyah maghrib. Karena banyak para sahabat yang menjaga dan melakukannya di masa Rasulullah SAW. Adapun sekali lagi secara umum di awalnya pernah kita singgungkan bahwa yang paling utama untuk kita lakukan salat sunnah itu adalah di rumah, terutama secara khusus yaitu ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib ini penekanan kuat untuk kita melakukannya itu di rumah. Dan Anda ingatkan kembali sebagai pengingat kembali kepada para jamaah bahwa salat sunnah di rumah secara umum lebih utama dilakukan dibandingkan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Oh, ya. Jadi riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita, maka keistimewaan salat sunnah di rumah, dan imam 4 mazhab sepakat bahwa salat sunnah di rumah lebih besar pahalanya dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita, riwayat yang pertama contoh yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi lal maktubah. Sebaik salat adalah di rumah kecuali salat wajib. Ya, dalam hadis lainnya juga Nabi sabdakan pada kita, diriwayatkan Jabir bin Abdullah, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidih." Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melakukan salatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatih, maka hendaklah dijadikan untuk rumahnya sebagian salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min salati khaira, karena Allah menjadikan sebagai salatnya di rumahnya itu sebagai kebaikan. Nah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Wahai Rasulullah, manakah yang lebih afdal, as-salatu fi baiti wa salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? "Ala tara ila baiti maqrabahu minal masjid." Tidakkah kamu lihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala nusalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh salatku di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid kecuali salat wajib. Dan salat sunnah di rumah pahalanya 25, sedangkan salat sunnah di masjid pahalanya adalah 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli haitsu la yarahun nas ta'dilu salatu ala ayun nas 25." Salat seseorang itu di rumahnya dibandingkan salat yang tidak dilihat oleh orang lain, bedanya adalah
25. Tetapi secara khusus bagi emak-emak gitu kan, maka lebih afdal salatnya adalah di rumah. Bahkan wanita salat di rumah mengalahkan salat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini keistimewaan bagi bapak-bapak, pilihlah untuk ba'diyahnya di rumah. Kalau tidak sempat melakukan karena posisi jauh, yang kalau kita akan melakukan qabliyah di masjid akan telat lalu lainnya, maka bisa kita melakukan qabliyahnya itu di masjid, kemudian nanti ba'diyahnya itu di rumah. Nah, ini yang bisa kita lakukan terkait dengan salat sunnah. Karena Nabi juga jelaskan kepada kita salatul, bagaimana dikatakan Umar bin Khattab, salatul mar'i fi baitihi nurun. Salat seseorang di rumahnya adalah cahaya. Fanawwiru buyutakum. Maka hiasilah rumah kalian dengannya. Kan itu Ibnu Qayyim juga berkata dalam Zadul Ma'ad, Nabi SAW biasa melaksanakan hampir seluruh salat sunnahnya, yaitu salat sunnah yang tidak memiliki sebab di rumahnya. Lebih-lebih salat sunnah maghrib tidak dinukil sama sekali dari Nabi SAW kalau beliau melakukan salat sunnah tersebut di masjid. Ini diantaranya. Maka lalu apa faedah kita melaksanakan salat sunnah di rumah? Mengikuti ajaran Nabi, juga mengajarkan istri itu terkait atau anak-anak bagaimana salat yang benar. Juga setan menjauh dari rumah yang di dalamnya rajin didirikan salat dan zikir. Dan berikutnya lebih ikhlas dan terjauh dari riya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa semakin banyak bagian bumi yang pernah kita tempati untuk salat, untuk melakukan kebaikan, kelak bumi itu akan bersaksi untuk kita. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 4, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasulullah ditanya, apa kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, inna akhbaraha antashadaku ala kulli abdin au ummatin bima amila ala dhahriha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki dan perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Antakula amila kada kada wa yawma kada wa kada. Bumi akan berkata manusia telah berbuat begini dan begitu. Lalu qala fahadhi akhbaraha, inilah kabar beritanya. Hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini, dia mengatakan juga ada yang mendhaifkan, juga ada yang menghasankan riwayatnya. Nah, di sini kita belajar apa jemaah sekalian, bahwa kalau nuntut ilmu, kalau salat, usahakanlah pindah-pindah posisi. Ibu-ibu nanti yang nyender, tuh tembok nanti bersaksi. Dulu nuntut ilmu, nyender. Apalagi sambil selonjoran plus tidur. Ya. Makanya duduknya itu pindah-pindah. Ini ibu istiqomah aja, menclok aja satu tempat sama gengnya gitu kan. Pindah-pindahlah posisi, bisa sebelah kanan atau kiri. Kalau datang, lalu salat sunnah juga kita dianjurkan pindah. Kalau bisa pindah posisi. Dan kemanapun jamaah pernah pergi, usahakan pernah salat di tempat itu. Ya, misalnya lagi rekreasi, lalu lagi jalan-jalan, salatlah di tempat itu, agar kelak lebih banyak bumi yang menyaksikan kita. Nah, sama ibu nih, kalau tadi berangkat dari mana, pulangnya dari beda, Bu. Nah, Ustaz, kalau kita ke mall gimana gitu. Gitu. Ini selesai talimnya bukannya pulang tapi nge-mall dulu gitu. Nah, intinya jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa dimanapun kita pernah melakukan kebaikan, maka ketahuilah bumi kelak akan bersaksi untuk kita di hari kiamat.
Wallahu a'lam bishawab ya sekalian. Silakan, mungkin kita berikan waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Silakan tanya pertemuan pembahasan berikutnya, sebelumnya. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan kupas secara khusus, yaitu salat duha. Ini pembahasannya agak lumayan panjang juga terkait dengan duha. Ya. Silakan, ada yang ditanyain? Apa udah ngerti semua? Oh ya, pada pinter-pinter mak-mak gitu. Silakan, ada yang bertanya? Silakan. Ya baik, terkait dengan waktu-waktu kita dilarang salat jemaah sekalian, riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita, maka para ulama ada yang membaginya menjadi 3, ada juga yang membaginya menjadi 5, ya larangan salat ini. Di antaranya adalah yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam riwayat dari Anas bin Malik, la tusallu inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Janganlah kalian salat ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam. Fa inna tatlu wa taghrubu ala qarni syaitan. Karena matahari itu terbit dan terbenam di antara tanduk syaitan. Wa sallu baina syaitan. Salatlah di selain waktu itu semau kalian. Riwayat lain katakan itu salli ba'da subhi, jangan kalian salat setelah subuh sampai dengan matahari terbit, dan jangan kalian salat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, riwayat lain juga larangannya itu ketika matahari meninggi pas di atas kepala kita. Dan dijelaskan kenapa kita larang saat itu, wahina idzin tusjaru jahannam. Saat itu neraka jahanam dinyalakan. Nah, kalau yang membaginya menjadi 3, yaitu selesai salat subuh sampai dengan matahari terbit. Lalu saat matahari berada tengah di atas kepala kita sampai tergelincir. Karena ketika tergelincir masuk waktu zuhur. Dan dari selesai salat asar sampai dengan matahari terbenam. Ada 2 tambahannya jadi 5, yaitu dari matahari terbit sampai dengan meninggi setinggi tombak. Lalu berikutnya dari matahari terbenam sampai dengan masuk waktu maghribnya. Nah, ini diantara yang membaginya menjadi 5 bagian. Nah, yang dilarang itu di sini adalah salat sunnah yang sifatnya adalah mutlak. Tetapi tadi kan dicenggungkan kalau salat sunnah yang dua asbab, yang punya sebab, yaitu diantaranya qabliyah atau salat tahiyatul masjid, lalu berikutnya salat jenazah, dan berikutnya salat sunnah wudu, maka tetap boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang tersebut. Nah, sama juga salat sunnah tawaf. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, kalau niatnya kita masuk lalu tawaf, maka tidak salat sunnah. Tetapi kalau kita niatnya langsung tawaf, kalau kita niatnya hanya untuk sholat saja, maka tetap dianjurkan tahiyatul masjid. Bingung apa bingung? Nyambung apa enggak kok? Nyambung. Tadi bingung. Silakan, ada yang lain? Ada? Iya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita umroh tadi? Selama ini kita lebih utama mengadakan sholat itu di masjid. Udah. Nggak usah bingung. Ya. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan mana yang lebih utama, pertama perlu jamaah ingat, kalau kita lihat penduduk Mekah maupun Madinah yang
perempuan, hampir mereka tidak sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jadi yang rata-rata sholat itu siapa? Pendatang. Ya, nah sholat itu pendatang. Termasuk emak-emak gitu. Nah sekarang tinggal kita pilih. Kalau kuncinya gini, ketika kita sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, tetap dapat pahalanya. Yaitu berapa? 1000 dengan 100.000. Ya, dari setiap sholatnya. Nah, di sini kita belajar apa? Kalau ibu mau lakukan sholat di Masjidil Haram, silakan. Nggak ada yang larang. Nah, itu sama juga di Masjid Nabawi. Itu akan tetap dapat pahala sebagaimana yang dijanjikan. Tetapi tadi mungkin karena ibu jarang ke sana. Udah jarang ke sana gitu kan. Ya, jarang ke sana gitu. Nah, tetapi kalau mau dapat pahala lebih gede, silahkan sholat di hotel. Gitu. Nah, ini agar kita ngerti bahwa tidak dilarang melakukannya. Makanya jamaah sekalian, coba ibu perhatikan. Aisyah radhiyallahu anha, lu diingat nih ya. Setelah Nabi wafat, beliau itu masih panjang usianya sampai 40 tahun. Aisyah. Rumah Aisyah di mana? Rumah Aisyah di mana? Bukan di masjid, sebelah masjid. Gitu. Makanya Nabi itu punya pintu khusus ke masjid. Jadi beliau itu udah dari rumah langsung ke masjid. Catat baik-baik ya. Aisyah setelah Nabi wafat, selama 40 tahun hanya keluar 3 kali. Satu, beliau keluar ketika terjadi perang Jamal atau Siffin. Kedua, haji. Jadi di masa salah satu khalifah, seluruh istri Nabi itu pernah dihajikan. Ada satu yang tidak ikut. Makanya hadis hajinya para istri Nabi ini dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa apabila muslimah tidak punya mahram dan tidak punya biaya untuk membiayai mahramnya, maka boleh berhaji bersama kaum muslimin yang lainnya. Karena saat itu Aisyah tidak punya mahram, bapaknya udah meninggal, suaminya Nabi juga udah meninggal. Dan yang ketiga, beliau keluar dari rumahnya setelah jadi mayat. Oh, Aisyah dimakamkan di mana? Di Baqi. Itu doang keluarnya dari Aisyah. Bayangin 40 tahun. Apakah Aisyah nggak tahu riwayat keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Aisyah tuh nggak pernah keluar, kok. Makanya beliau setiap kali membaca ayat yang berbunyi waqarna fi buyutikunna, diamlah di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah tabarruj. Itu dalam surah Ahzab ayat 33. Setiap kali Aisyah baca ayat ini, beliau itu sangat menyesal keluar di perang Jamal dan perang Siffin. Itu Aisyah. Kita tiap hari tiap hari pergi keluar. Ya. Itu, Pak. Karena itu kalau kita berbicara di bab salah satu ciri utama bidadari, makanya di antara penjelasan para ulama ketika menjelaskan karakteristik bidadari yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Rahman, hurun maksuratun fil khiyam. Ya. Allah jelaskan wahurun maqsuratun fil khiyam. Yang menjelaskan karakteristiknya apa? Bidadari itu
diam, alias tinggal di rumah-rumah mereka, ya, tidak kemana-mana. Itu maksura mereka pokoknya diam aja di rumah mereka. Itu apa diantara penjelasannya di sini? Ini diantara karakteristik wanita penghuni sorga, bahwa diantara karakteristik terbesar wanita penghuni sorga adalah betah di rumahnya. Wanita itu kalau udah punya suami, Bo, ingat baik-baik. Setiap detiknya ketika dia di rumah bersabar menanti suami, lalu dia tidak keluar karena dia sebagai seorang istri, maka setiap detiknya dicatat pahala baginya. Jadi ibu diem aja bengong di rumah berpahala, Bu. Berpahala. Hah? Ya kalau mau datang kajian silahkan gitu. Ini kajiannya setengah jam, nanti ngelayapnya berapa jam? Ya memang nggak bisa dipungkiri, Bu, namanya ibu-ibu itu kalau udah tiap hari depan tembok, kanan tembok, belakang tembok, seringkali terasa bosan. Makanya, Bu, kan Anda pernah bilang seorang suami yang nemenin istrinya jalan-jalan, yang nemenin istrinya belanja, yang nemenin istrinya healing, itu Allah catat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ya, besarnya pahalanya, Pak. Ya apalagi suami ibu itu udah ngajak ke mall, lalu istri itu ambil semua barang yang dia butuhkan, lalu datang ke kasir, lalu suami lihat tagihannya, lalu suami bayarin, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena bagaimanapun yang diantara psikologi perkara penting yang perlu dipahami oleh suami, bahwa para wanita itu akan awet muda kalau sering lakuin dua. Ingetin para suami, apa itu? Jalan-jalan sama belanja. Kalau sering diajak jalan-jalan sama belanja itu awet muda. Gitu. Makanya lihat aja tuh. Makanya Nebo kalau pergi ke mall sama istri itu melihatnya belanja, Masya Allah, ambil barang itu bahagia kelihatannya itu. Udah tinggal dilihatin aja gitu. Ya. Ya. Suaminya tahan nafas. Silakan. Ya pertama, carilah suami. Ya kan ini anjurannya, Bu ya. Yang kedua, ketika ada hajat dan keperluan maka syariat membolehkan. Makanya menyantuni janda itu, siapa saja yang menyantuni janda itu dipanggil dari 3 pintu sorga. Luar biasanya itu nyantunin janda itu, Bu. Ya, 3 pintu sorga menantinya. Maka Nabi sabdakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Laki-laki atau orang yang berusaha membantu kehidupan armalah. Armalah itu dalam Islam memiliki 3 makna. Dalam Islam, dalam bahasa Indonesia cuma 1. Duanya itu sesuai. Yang pertama makna armalah itu janda itu 1, itu yang meninggal suami. Yang kedua adalah yang cerai. Nah yang ketiga ini yang enggak kita temukan di bahasa Indonesia. Kata armalah dalam bahasa Arab maknanya belum menikah sama sekali. Oh, ya, belum menikah sama sekali. Nah dalam bahasa Arab mana armalah ini? Nah kalau ini dibantu kata Nabi, membantu kehidupannya, kal mujahid fisabilillah, seperti orang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat malam sepanjang malam. As-sa'imin nahar, puasa sepanjang siang.
Besarnya pahalanya itu, Pak. Makanya lihat, dibilang saya ala armalati wal miskin, membantu janda dan orang miskin. Jadi lebih dahulu dibantu janda daripada orang miskin. Itu besarnya. Makanya di antara ahli ilmu berkata, kalau kamu kepingin dipanggil dari 3 pintu surga, amalkan hadis ini. Tapi ingat ibu-ibu, kalau bapaknya mau nyantunin janda, jangan kasih, ibu. Gitu. Ibu-ibu yang lakuin gitu kan. Ibu-ibu yang lakuin gitu ya. Karena kalau bapaknya nanti bisa-bisa nggak ikhlas gitu kan. Ya, apalagi kalau janda itu keluarga. Kalau keluarga lebih gede lagi pahalanya. Apalagi janda itu neneknya. Ya, neneknya juga janda kan? Ya, itu. Apalagi ibunya. Ya. Apa? Tidak disebut, Bu, kriterianya. Pokoknya selama dia disebut kriterianya kan janda, Bu. Dari kriteria 3 itu tuh, entah suaminya meninggal atau cerai atau belum menikah. Itu jandanya. Ya, makanya kalau lebih ikhlas bapak-bapak bantu yang usia. Gitu. Kalau yang muda nanti nggak ikhlas, Pak. Ya, karena ada udang di balik bakwan. Udang di balik peyek. Gitu. Itu ada maunya gitu. Ya, tapi kalau kita bantu silakan, karena bagaimanapun kalau tidak punya suami lalu dia keluar karena untuk kebutuhan, maka itu diantara hak yang bisa dia lakukan. Tetapi belajarlah kalau bisa itu mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu banyak bersentuhan dengan laki-laki. Karena bagaimanapun dalam hidup ini tidak ada namanya teman antara laki-laki dan perempuan. Perlu diingat, tidak ada namanya teman. Ya, kalau ibu-ibu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahin jalan. Satu kalimat yang sering Anda ingetin terutama kepada ibu-ibu ya. Anda sendiri terutama di antara perkara yang sering dibingungkan oleh para janda itu adalah terkait dengan masalah nafkah ya. Nafkah. Makanya terkait dengan masalah ayat talak itu Allah di ujungnya mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ana ingetin pada ibu-ibu ini sebagai nasihat juga. Segala hampir kebanyakan yang kita bingungkan dalam hidup ini adalah masalah rizki. Ya apa enggak? Ya, karena bagaimanapun bukan hanya yang janda gitu, yang suami istri pun yang masih ada suami seringkali yang bingung masalah rizki. Karena bagaimanapun cinta itu butuh apa, Bu? Butuh duit. Butuh biaya gitu. Ya, butuh biaya. Yang menikah itu jangan pernah berkata bahwa uang itu enggak penting dalam pernikahan, keliru besar. Nah, karena itu siapa yang menikah, karena cinta itu gampang luntur, Bu. Dan lagi anak ingetin ibu-ibu yang sebagai nasihat juga, jangan pernah menikah karena cinta. Cinta itu dalam perjalanannya akan luntur ketika kita terus-terusan berdua itu hidupnya susah. Ya, karena kita juga di awal menikah mungkin bisa beralasan karena cinta. Tetapi di perjalanan maka uang itu seringkali lebih menguatkan cinta. Ya, makanya anak kan sering ingetin kepada ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, jangan suruh dia pacaran, Bu. Ajarin prinsip. Apa prinsip laki-laki? Jika kamu memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan maka wajah termaafkan. Ya, itu kan. Ya sekarang itu nggak butuh tampan-tampan, Bu. Iya, betul. Nggak butuh tampan, benar, Pak ya. Kalau udah mapan itu gampang nyarinya. Udah tampan miskin dihina juga, Bu. Iya, udah tampan miskin gitu loh kan. Iya, walaupun itu bau. Nah, makanya apa? Ana ingetin terutama kepada ibu-ibu. Sesulit-sulitnya hidup. Nah, ingetin ya. Sesulit-sulitnya hidup. Maka ingat selalu kaya atau lapang sempit dalam kehidupan kita itu sadar tidak sadar tergantung dari pilihan dan kebiasaan kita. Jadi setelah Anda banyak belajar, Bu, saya coba ikut training-training gimana sih uang itu datang ke kita. Itu sadar nggak sadar itu kaya miskin itu pilihan loh, Bu. Kok bisa Ustaz? Iya.
Orang kaya punya kebiasaan, orang miskin punya kebiasaan. Salah satu kebiasaan orang miskin apa? Dicatat baik-baik nih. Yang miskin dulu nih singgung. Salah satu penyebab terbesar hidup kita itu susah adalah bukan malas, Bu. Orang miskin banyak yang giat, lebih jago kerjanya. Apa? Ketika kita itu lebih senang dibandingkan memberi. Oh, coba aja sekarang ibu-ibu. Kalau memberi terasa berat dalam diri ibu, jamin hidupnya itu akan banyak susah. Pelitnya. Makanya sering saya ingetin pada teman ya, catat baik-baik nih, Bu. Itu. Pelit bikin hidup sempit. Oh, senyum aja pelit. Coba sekarang senyum sama teman sebelah, Bu. Ini jualan senyum aja males gitu loh kan. Ya kan? Nggak ada yang mau. Berikutnya apa? Nggak mau menolong orang, Bu. Lihat orang kesusahan kesulitan, atau ada nenek-nenek atau kakek-kakek nyebrang jalan, kadang-kadang anak lu diem aja nggak peduli, alias nggak ada kepedulian. Makanya anak-anak itu diajar kepedulian, Bu. Siapa tahu nanti ada nenek-nenek yang diseberangin, tahu-tahu dia lagi nyari mantu untuk cucunya, Bu, gitu. Gitu loh kan. Itu rezeki banget gitu loh kan. Gitu. Karena sekarang kalau ajarkan anak untuk selalu berbagi dan memberi lebih. Terutama jangan pernah ragu sedekah. Enggak akan pernah ada hidup susah orang sedekah. Anda ingetin, Bu. Tidak akan pernah hidup susah orang yang rajin sedekah. Ingat baik-baik. Ibu buktiin aja. Sesulit-sulit ibu belajar sedekah. Berapapun. Mending ibu-ibu sedekah 2.000 sehari, Bu, dibandingkan 60.000 sekali sebulan. Kenapa, Bu? Kalau kita sedekah 2.000 sehari, jauh lebih ikhlas. Benar enggak? Oh, kita kalau masukin 2.000 itu plong, Bu, tuh hadirin. Masukin 2.000 tuh. Plong, ikhlas gitu. Ya, coba aja lihat kotak amal. Kotak amal warnanya apa-apa tuh? Banyakan warnanya abu-abu, gitu kan. Gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua, itu sering kalau kita sedekah sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kalau kita sedekah setiap hari, maka kita berarti setiap hari didoakan malaikat. Yang kedua, ingat baik-baik nih. Ini terutama pada suami, ajarin ke anak-anak ibu. Tidak akan pernah hidup susah seorang anak yang berbuat alias berbakti kepada ibunya dan berbuat baik kepada istrinya. Enggak akan pernah hidup susah. Ibu silakan ajarin anak cek tuh. Siapapun yang sukses hidupnya sekarang, pengusaha atau apa dia, pasti pertama dia berbakti sama ibunya. Dia rawat ibunya. Dia sayangin orang tuanya. Dan apa? Dia sering ngasih uang belanja ke istrinya. Karena wanita itu, walaupun jarang suami jauh dari rumah, yang penting ada duit. Aman gitu. Ya, ada. Jadi jangan nyangka anak berbakti itu nggak akan pernah hidupnya susah. Makanya para ibu bantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Ibu tanyain, kabarin, bestian aja lah sama mertua gitu kan. Ya, dan ini pilihan kita. Ya, kunci terbesar sekali lagi belajar berbagi. Itu belajar berbagi, alias mau memberi dulu baru menerima. Ya, belajar memberi. Kalau yang bekerja, kerjalah giat sebaik-baiknya. Enggak akan pernah hidupnya susah. Ya. Bagi ibu-ibu yang masih terasa sulit, Ustaz, kok saya kesulitan dapat rezeki gini-gini, silakan nanti bisa konsultasi, Bu. Saya ajarkan polanya. Setelah saya ajarkan ibu polanya, setahun setelah itu ibu enggak akan pernah hidupnya susah lagi. Ternyata rezeki itu ada polanya datang ke kita. Ada polanya menjauh dari kita. Jadi jangan sedih terkait dengan rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ingat, rezeki kita untuk hidup pasti akan cukup. Tetapi rezeki alias untuk gaya hidup tidak akan pernah cukup. Sekali lagi, rezeki untuk hidup
pasti cukup. Yang tidak pernah cukup adalah untuk gaya hidup. Pintar mak-mak. Ya udah kita pulang, udah siang. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.